Puji Tuhan. Kita telah membaca pasal 23 dan pasal yang ke-24 pada perikop yang pertama. Tanda akhir zaman, satu di antara yang banyak itu adalah kemunafikan. Dan kemunafikan adalah tampak indah di luar tetapi busuk di dalam. Kemunafikan adalah satu-satunya sikap hati yang dibenci oleh Allah, karena tidak pernah melakukan apa yang diucapkannya. Dimiliki oleh orang-orang yang disebut ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu orang-orang yang mengerti firman. Itulah yang disayangkan. Orang-orang yang tahu firman, orang-orang yang mengerti setiap kata dari firman Allah. Sehingga tidak jarang dikatakan ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat meninggikan diri, sangat sombong, sangat menganggap diri orang-orang yang punya kunci kerajaan surga. Dan kamu sendiri, ayat 13, tidak masuk, punya kunci, punya hak untuk masuk kerajaan Allah. Begitu anggapan mereka, karena mereka tahu firman. Bukan orang-orang yang baru masuk iman, bukan. Orang-orang yang tahu firman, orang yang hafal setiap kata firman Allah, tetapi orang-orang yang tidak tahu melakukan firman yang diucapkan. Itulah kemunafikan. Ayat 15, kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan, menobatkan satu orang menjadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu jadikan dia orang neraka. Membawa orang bertobat tapi menjadikan dia orang neraka. Tahu firman tapi tidak menjadi pelaku firman, cuma sekedar tahu. Mereka dijadikan 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri. Satu keadaan yang begitu dibenci, sikap ibadah yang dibenci Allah. Bukan sikap hidup, tapi sikap ibadah yang sangat dibenci Allah. Ayat 17, kamu orang-orang bodoh dan orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci? Kamu orang buta, mana lebih penting, persembahan atau mezbah? Jadi sikap ibadah yang demikian ini, yang sangat tidak diharapkan Allah, menjadi sikap hidup ibadah kita. Masih ingat pasal 5 ayat 20 berkata, hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi. Kelihatannya benar, kelihatannya baik, kelihatannya tidak salah. Mereka cukup punya nilai-nilai rohani yang cukup baik. Tapi sekali lagi sangat disayangkan
sayangkan sikap ibadah itu cuma di luar, tidak menjadi pola hidup mereka. Ayat 27, seperti kuburan yang dilapur putih, di luar memang bersih, tapi di sebelah dalam penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotor. Kamu membangun makam nabi-nabi 29, memperindah tugu orang-orang saleh. Tapi dengan demikian 31, kamu bersaksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi keadaan seperti ini yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3, seolah-olah beribadah, tapi kuasa ibadah tidak ada padanya. Banyak ribuan orang bisa beribadah, tapi cuma sekedar beribadah di luar, tidak beribadah di dalamnya. Jadi ketika Allah melihat semua ini, Yesaya 13 berkata, ayat 9, sungguh hari Tuhan datang dengan kebenisan, dengan gemas, dengan murka yang menyala, membuat bumi menjadi sunyi untuk menggunakan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang dan gugusan di langit tidak akan memancarkan cahaya, matahari menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak memancarkan sinarnya. Kelihatannya seperti bintang. Bukankah keturunan Abraham disebutkan seperti bintang di langit? Kelihatannya seperti bintang, sebab bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak memancarkan cahayanya. Bintangnya kelihatan, ada sosok bintang, tapi tidak memancarkan cahayanya. Seperti matahari, tetapi gelap pada waktu terbit, apa gunanya? Seperti bulan, tetapi menjadi bulan yang bulan-bulanan. Benda-benda penerang yang seharusnya menerangi kegelapan, tetapi nyatanya tidak membuat fungsi dalam hidup. Dengan kata lain, seperti kemarin, buah yang busuk. Ada buahnya, bentuk buahnya ada, tapi ketika dibelah busuk. Seperti bintang. Loh, itu adalah keturunan Abraham. Seperti bintang, tapi tidak dapat dipergunakan untuk menerangi kegelapan. Masih Yesaya 29. Ayat 13. Karena bangsa ini datang mendekat cuma dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Cuma
tapi tidak dengan hati. Karena itu menjadi kebencian Allah, karena itu menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Cuma sekedar ibadah, apa gunanya? Tapi marilah kita belajar untuk membuat kata dan perbuatan itu senada. Kita belajar hidup keagamaan luar dalam itu sama. Tidak sekedarnya menjadi orang-orang yang kelihatannya beribadah, tapi kuasa ibadah itu tidak ada. Perintah manusia yang dihafalkan. Ini kondisi yang disebutkan permulaan penderitaan di pasal yang ke-24 tadi. Permulaan penderitaan. Kalau 2 Timotius 3, awal dari penderitaan. Masih ada penderitaan yang lain yang membuat rusak negeri ini, yang membuat hancur pemimpin-pemimpin yang munafik. Kelihatannya semua baik, kelihatannya semua berdasi, kelihatannya semua duduk di kursi-kursi terhormat, tetapi akhirnya kenyataannya satu persatu para pemimpin itu mempunyai borok yang dibuka satu persatu. Lalu apa yang kita harapkan dari pemimpin-pemimpin yang seperti ini? Kalau begitu pemimpinnya, lalu bagaimana lagi dengan yang dipimpinnya? Ayat 35, kembali ke Matius 23. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai zaman Habel sampai zaman Zakaria. Jadi sikap hidup yang seperti itu sudah dimulai dari zaman Habel. Siapakah Habel? Habel adalah anak Adam dan Hawa. Jadi dari awal sudah ada sikap hidup yang seperti ini tuh dari zaman Habel. Zakaria adalah kitab akhir dari perjanjian lama sampai zaman Zakaria. Diawali dari zaman awal. Jadi kemunafikan itu bukan penyakit baru, tidak. Jadi penyakit lama yang terus berkembang dan kelihatannya lebih baik munafik daripada menampilkan keadaan yang sebenarnya, tetapi itu menyakitkan. Malah itulah kebencian Allah. Kelihatannya benar, kelihatannya baik, kelihatannya tidak bermasalah, tapi sayang seperti kuburan katanya yang dilabur putih di sebelah luar, tapi di dalamnya tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kiranya tidak ada di Bulakserai. Kiranya tidak menjadi sikap hidup, sikap keagamaan, sikap ibadah yang perlu dicontoh di sini. Tidak ada. Karena apa yang terdapat dalam sikap ibadah yang seperti ini merupakan
kedatangan Tuhan. Kiranya semakin jelas ini tidak ada di antara kita. Harus beribadah dengan benar, kata Yohanes 4. Masanya, zamannya, waktunya akan tiba di mana orang beribadah hanya di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam kemunafikan. Waktunya sudah tiba sekarang. Yohanes 4. Ada ayat yang ke-23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ayat 23 pasal 4, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah ingin begitulah ibadahmu. Benar seperti itu. Kelihatannya tidak ada perbedaan. Tampak luar, tampak dalam, sama. Allah ingin temukan di setiap baris kehidupan kita hanya ada kata kebenaran. Untuk menutup-nutupi itu bukan lagi kemunafikan, hanyalah menutupi keburukan. Dan Allah tidak pernah menginginkan ada ibadah yang seperti itu. Setiap kali ada orang datang kepada Yesus, maka yang dilakukan oleh Yesus adalah membongkar segala perkara. Setelah dibongkar, baru ditata kembali dengan benar. Begitu cara Allah menerima saudara. Sikap ibadah yang seperti itu ditata oleh Allah lebih dulu. Tiap kali ada orang datang, dia akan dibongkar dulu. Itulah yang Allah inginkan. Kita tidak beribadah dengan seolah-olah bersih, seolah-olah benar, seolah-olah tidak bermasalah. Tapi cara Allah adalah membersihkan, bongkar dulu. Setelah dibongkar, baru dibersihkan, ditata ulang menjadi sebuah kebenaran. Baru dia dapat beribadah kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang diterima Allah begitu. Allah itu tidak cuma terima, iya terima. Ada orang datang kepadanya, dia terima. Tidak semudah itu. Tetapi Allah harus tahu persis bagaimana bagaimana kondisi kita, bagaimana keadaan kita. Jujur aja lah, bicarakan. Tuhan, saya sudah begini. Keadaan saya demikian begini. Datanglah seperti wanita ini. Yesus berkata, panggil lakimu, panggil suamimu, datang kemari. Perempuan itu berkata, aku tidak punya suami. Yesus berkata, tepat apa yang kamu katakan. Sebab 5 laki-laki yang ada di rumah itu bukan suami. Wanita ini orang kenal dia pelacur, orang kenal dia wanita Samaria. Orang kenal. Tetapi Yesus ingin pengakuan jujur dari wanita ini. Dan dia datang dengan satu kejujuran. Aku tidak punya suami. Secara status dia bukan istri. Mana ada pelacur yang disebut istri. Secara status dia bukan istri. Walaupun langganan tetap, tapi tetap dia bukan istri.
ucapan itu dikatakan. Kata perempuan itu ayat 19, Tuhan, nyata sekarang engkau seorang nabi. Sebab ketika Yesus membongkar hidupnya, tidak ada yang dapat ditutupi biar satu titik hitam, dia tidak bisa menutup keadaannya. Dengan tunduk kepala, wanita itu berkata, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Semua dibongkar. Lalu Tuhan terima wanita ini. Kita pernah ingat di dalam kitab Yosua pasal 2, seorang pelacur juga, namanya Rahab. Sama, bertemu dengan Allah, dibongkar hidupnya, dan Allah jadikan dia malah setelah diperbaiki, dibongkar, status seorang pelacur terbuang. Yang lama sudah ditiadakan, yang baru sudah terbit dan menjadi Rahab yang baru. Bahkan nama Rahab dimasukkan di dalam garis keturunan Yesus. Matius pasal 1. Garis keturunan Yesus ada nama pelacur itu, Rahab itu ada di sana. Tapi sekali lagi, Rahab yang sudah dibongkar, Rahab yang sudah diperbaiki seperti wanita ini. Wanita Samaria dibongkar oleh Tuhan, lalu dia menjadi saksi. Dan banyak orang, ayat 40 Yohanes pasal yang keempat ayat 40, ketika orang Samaria sampai kepada Yesus atas kata siapa? Ayat 39, perempuan Samaria itu berteriak berkata, ia menyatakan segala sesuatu yang ku perbuat. Wanita ini membawa berita tentang Yesus, dan seluruh kota datang kepada Yesus dan percaya. Membawa orang datang kepada Tuhan itu adalah fungsi dari bintang tadi. Kitab Daniel 12 ayat 4. Seperti bintang-bintang yang menuntun orang datang kepada Yesus. Daniel pasal 12. Ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Yesaya 13 tadi berkata, seperti bintang tapi tidak bercahaya, seperti matahari tidak bersinar, seperti bulan tidak menampilkan cahayanya. Itu hidup munafik. Kelihatannya bintang, kelihatannya bulan, kelihatannya matahari, tapi tidak memberikan fungsinya. Kelihatannya ya, kelihatannya bintang. Keturunan Abraham yang adalah bintang, oh bintang dia. Tapi kalau bintang, dia akan membawa orang kepada kebenaran, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kalau dia bintang yang percaya, kalau dia bulan, kalau dia matahari, dia akan memberikan kehidupan. Tapi kalau cuma sosoknya ada dan fungsinya tidak ada, sayang, maka Allah datang dengan murka dan kedahsyatan amarah. Karena kita hanya selongsong ya, selongsong bintang. Hanya pakaiannya bintang, pakaiannya matahari, pakaiannya bulan, tapi tidak memancarkan fungsinya. Orang bijaksana akan percaya
seperti cahaya cakrawala. Orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala yang menuntut banyak orang kepada kebenaran. Dan inilah yang sangat menarik dan dicari oleh Allah. Dan kiranya sikap hidup bukan menjadi orang-orang yang munafik, tapi tiap cara